Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi dan teknik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Mungkin ini adalah hal yang sudah biasa ya yang teman-teman lakukan di sekolah begitu ya. Secara definisi, model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip, dan teori yang mendukung. Nah, di sini model pembelajaran itu adalah tata caranya yang akan kita gunakan gitu ya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Baik teman-teman, di sini ada beberapa jenis model pembelajaran ya. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, ini biasanya kita mengungkapkan suatu kasus begitu ya, kemudian dibuat kelompok dan si kelompok itu mendiskusikannya dan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Kemudian eh, hasil presentasi tersebut itu adalah pemecahan masalahnya, pemecahan masalah dari suatu studi kasus atau problem yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah model pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran kooperatif itu adalah pemanfaatan kelompok kecil untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Sehingga dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Jadi, untuk model pembelajaran kooperatif ini kayak diskusi kelompok begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis proyek gitu ya atau project based learning. Ya, hampir sama dengan project based learning. Ini oh iya, mohon maaf tadi problem based learning yang sekarang project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Jadi, kita itu merancang suatu apa namanya permasalahan menggunakan media pembelajaran gitu ya. Jadi ada proyek yang kita gunakan, misalnya dalam kegiatan di SD gitu ya, kita ingin membuat gunung meletus. Bagaimana cara membuat gunung meletus tersebut gitu ya, dalam kegiatan sains misalnya seperti itu. Jadi itu berbasis proyek gitu ya. Atau kita mau membuat bahan makanan gitu ya, misalnya membuat telur asin begitu. Nah, kita sebagai guru hanya mendampingi gitu ya, memfasilitasi mereka ketika mereka memiliki permasalahan. Sehingga si siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran proyek tentunya akan menghasilkan telur asin itu gitu ya. Jadi harus ada outputnya dari pembelajaran ini. Selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata sehingga mendorong pembelajar membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Nah, contohnya seperti eh, di kelas sebagai guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik gitu ya. Jadi guru menampilkan gaya atau gambar manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Jadi eh, menunjukkan secara langsung gitu ya, menunjukkan melalui gambar atau melalui video gitu ya. Nah, itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran inquiry.
pembelajaran inquiry ini sama halnya kayak seperti pembelajaran konstruktif ya. Jadi anak itu membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan pembelajaran gitu ya. Jadi anak menemukan sendiri permasalahannya atau hasil analisisnya dalam pembelajaran inquiry. Jadi guru memfasilitasi media pembelajaran, anak yang mengamati dan anak yang mendapatkan atau menghasilkan jawaban dari apa yang dia ingin ketahui begitu ya. Nah, untuk pembelajaran pencapaian konsep atau konsep learning itu jadi pembelajarannya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi mengaitkan dengan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencakup pembelajaran tersebut begitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita membahas mengenai model pembelajaran. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran ya. Yang pertama adalah contextual teaching and learning atau pendekatan CTL gitu ya. Jadi, model contextual teaching and learning ini menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Semacam pembelajaran konstruktivis begitu ya. Jadi siswa itu menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang sedang dipelajari begitu ya. Nah, untuk pendekatan konstruktivis juga seperti itu. Hampir sama gitu ya dengan CTL. Jadi siswa ini membangun pengetahuannya sendiri, kemudian menemukan sendiri permasalahannya sesuai dengan yang dia bangun begitu ya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini si siswa itu mengamati secara langsung bagaimana misalnya nih proses pencampuran warna begitu ya. Kemudian dia menemukan sendiri jawaban dari permasalahan tersebut. Misalnya, untuk menjadi warna jingga itu warna orange ya, jingga itu warna apa dengan apa begitu ya yang disatukan. Nah, itu adalah proses saintifik. Jadi pendekatan pembelajaran ini ketiganya itu hampir sama gitu ya secara keseluruhan. Jadi membangun pengetahuan sendiri gitu ya, mendorong siswa untuk bisa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, selanjutnya setelah ada metode pembelajaran, ada pendekatan, juga ada strategi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sikap, lingkungan, urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman kepada belajar siswa. Jadi strategi ini cara-cara gitu ya. Jadi kita mau pakai cara apa nih menyampaikan pembelajaran ke siswa. Misalnya agar bisa memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Agar bisa meningkatkan pemahaman siswa gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi caranya itu kita pikirkan tuh seperti apa. Nah, teman-teman, berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teknik ya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu adalah cara yang konkret yang dipakai saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama adalah teknik ceramah ya. Jadi ceramah ini seperti pembelajaran klasikal ya. Jadi teacher center berpusat kepada guru gitu ya. Jadi guru yang menjelaskan, guru yang memberikan tugas kepada peserta didik begitu. Nah, ini adalah teknik pembelajaran ceramah yang biasa digunakan. Kemudian yang kedua adalah teknik pembelajaran demonstrasi. Demonstrasi itu seperti kita ingin mencontohkan sesuatu begitu ya di depan, kita memberikan arahan kepada siswa cara melakukannya, cara membuatnya begitu ya, didemonstrasikan baru siswa melanjutkan atau meniru gitu ya apa yang didemonstrasikan oleh guru. Selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini
seperti kita membuat beberapa kelompok, misalnya dalam satu kelas, kemudian kita memberikan suatu permasalahan dan mendiskusikannya atau menjabarkannya dalam setiap kelompok tersebut. Yang terakhir adalah simulasi. Simulasi ini adalah uji coba begitu ya, misalnya sebuah soal yang diuji cobakan atau seperti evaluasi begitu ya. Nah, teman-teman, apakah sudah melaksanakan hal tersebut begitu ya? Jika iya, sudah melaksanakan, silakan ceritakan model pembelajaran apa yang sudah dilaksanakan di sekolah begitu ya, berdasarkan pengalaman teman-teman. Kemudian metode pembelajaran apa yang digunakan dan teknik apa yang sudah digunakan di sekolah. Silahkan teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman sendiri di sekolah berdasarkan pembelajaran yang sudah pernah dilakukan begitu ya. Saya tunggu. Terima kasih ya teman-teman. Itu sedikit penjelasan dari saya dalam perkuliahan kita kali ini. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.